السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah masih diberikan kepada kita hingga detik ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji syariat kita yang mulia ini, yang mudah-mudahan ya dengan sedikit usaha kita ini menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majlis-majlis ilmu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka'ajri hajjin tamma hajjuh." Yang artinya barang siapa yang mendatangi masjid yang tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna talibal ilm la yastaghfir lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha." Jadi seorang yang menempuh usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu, sampai ikan-ikan di lautan, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya akan memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu syar'i. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak yang Rasulullah SAW janjikan, yang mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita bisa meraih itu semua. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Buyu', itu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan ya tentang adab-adab dalam kita mencari rezeki, juga sudah kita sampaikan tentang definisi dari jual beli dan macam-macamnya ya, dan kita juga sudah sampaikan tentang rukun-rukun dari jual beli. Itu ada 3. Yang pertama adalah adanya
dua orang yang melakukan transaksi, itu penjual dan pembeli. Ya, kemudian yang kedua adanya barang dan harga, ya, as-saman wal musamman. Kemudian yang ketiga adalah adanya sighah akad, ya, sighah akad jual beli. Ini tiga rukun dari jual beli. Ya, sighah akad dari jual beli itu ada dua bentuk. Bisa dalam bentuk ucapan, ya, atau bisa dalam bentuk perbuatan. Ucapan seperti seorang penjual mengatakan, ya, ini barangnya saya jual seadanya. Si pembeli bilang, iya, saya terima. Atau dalam bentuk perbuatan, itu si penjual ngasih barangnya, si pembeli ngasih duitnya, itu juga sudah dianggap sebagai sighah akad dalam bentuk perbuatan. Tapi akan lebih sempurna kalau diucapkan begitu. Kemudian yang terakhir yang kita sudah bahas pada pekan yang lalu, dan ini belum selesai pembahasannya, itu tentang syurutul bai', ya, syarat-syarat jual beli. Di mana namanya syarat itu kalau tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidak akan sah. Sebagaimana sholat ada syarat-syaratnya, menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci, ya, dan seterusnya. Kalau satu saja dari syarat-syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya dipastikan tidak sah. Nah, begitu pula dengan transaksi jual beli ini. Ya, ada syarat-syaratnya. Bahkan di sini ada 7 yang disebutkan oleh Syekh. Yang kalau satu saja dari ketujuh hal ini tidak terpenuhi, maka jual beli itu dianggap tidak sah. Sehingga perpindahan barang, ya, seorang pembeli mendapatkan barangnya, seorang penjual mendapatkan duitnya, itu hukumnya tidak sah. Perpindahan barang itu tidak sah. Ya, sehingga nanti akan mengakibatkan, ya, terjerumus ke dalam dosa, perkara-perkara yang haram dan seterusnya. Nah, syarat yang pertama dari syarat-syarat jual beli adalah at-taradi bainal aqidain. Baik itu penjual ataupun pembeli sama-sama melakukan transaksi itu dengan ridho, dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan. Si penjual, ya, tidak ada paksaan untuk menjual barang, begitu pula si pembeli tidak ada paksaan untuk membeli barang tersebut. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan transaksi yang saling meridhoi, saling sukarela di antara kalian. Ya, maka kalau demikian kondisinya, tidak mengapa kalian kemudian memakan harta saudara kalian, mengambil milik saudara kalian dengan proses transaksi jual beli yang sama-sama saling sukarela tadi. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, innamal bay'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan saling meridhoi, saling sukarela. Ya. Maka kalau kemudian ada salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ada unsur paksaan, maka itu tidak dikatakan sah transaksinya, kecuali orang yang dipaksa dengan cara yang benar. Seperti siapa kita contohkan? Ya, seorang yang dia banyak utangnya sana sini, sudah jatuh tempo, utangnya nggak dibayar-bayar,
sehingga merugikan banyak orang. Sedangkan orang ini punya banyak aset. Ya, yang kalau asetnya dijual, utang-utangnya bisa kebayar. Maka boleh bagi orang-orang yang dizalimi ini, orang-orang yang diambil darinya hutang itu, untuk melapor kepada hakim, melapor kepada aparat atau semacamnya. Nanti hakim itulah yang memaksa orang ini untuk menjual aset-asetnya dengannya, kemudian dia membayarkan hutang-hutangnya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh, ya, walaupun dia menjualnya dengan cara terpaksa, ya, karena ini demi untuk membayar kewajibannya, demi untuk kemaslahatan orang lain yang dia zalimi, begitu. Nah, kemudian para jamaah yang ulun muliakan, bagaimana dengan membeli barang dari orang yang terdesak, dari orang yang butuh duit, sehingga dia jual barangnya kayak terpaksa gitu, karena dia terdesak, butuh duit. Ya, kadang kan terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, boleh nggak kita beli barangnya itu dengan harga yang dia inginkan? Kadang biasanya harganya miring karena dia butuh duit. Ya, dia misalnya jual laptop, yang harusnya laptopnya harganya 10 juta, tapi karena dia mendesak, butuh duit, mungkin dia jual 5 juta. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya, di sini ada dua pendapat para ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'il muqtar. Rasulullah SAW melarang dari jual beli, ya, membeli barang dari orang yang terdesak, artinya membeli dengan harga yang miring, harga yang sangat murah, karena orang itu lagi sangat butuh duit. Tapi ternyata kata para ulama, hadis ini itu hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Maka sebagian dari para ulama yang lainnya mengatakan itu diperbolehkan, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya, ketika orang-orang Yahudi ini Bani Nadir, mereka melanggar perjanjian sehingga mereka harus diusir dari kota Madinah, maka oleh Nabi SAW orang-orang Yahudi Bani Nadir ini disuruh untuk menjual barang-barang mereka. Ya, karena nggak mungkin mereka bawa semua barang-barangnya. Maka Nabi SAW menyuruh Yahudi Bani Nadir itu, ya, kalian jual saja barang-barang kalian. Maka mereka jual, ya, mereka jual dalam kondisi terdesak begitu. Ini banyak sahabat yang membelinya. Nah, maka berdasarkan riwayat ini, sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa. Ya, karena itu juga bentuk dari membantu orang itu. Ya, namun alangkah baiknya kalau kita membelinya dengan harga yang normal, itu lebih bagus. Ya, itu lebih baik. Ya, kan kasihan juga orangnya kondisi terdesak, kita beli barangnya dengan harga yang sangat murah, ya. Walaupun sebagian ulama memperbolehkan, tapi ya mungkin kita ada rasa iba di sana, ya kita beli dengan harga normal, itu yang lebih aman begitu. Ya, wallahu taala alam. Kemudian bagaimana dengan orang yang menjual barang, ya, dalam kondisi dia dipermalukan di depan umum. Ya, misalnya ada si A jualan barang, kemudian datang si B, dia nawar barang itu di depan umum sampai mempermalukan orang itu supaya dia mau menjual barangnya. Maka kata para ulama, ini termasuk dari jual beli yang tidak terpenuhi padanya syarat ridho tadi itu. Kan bisa terjadi kayak gitu. Ya, dia datangi si penjual, dia
pura-pura nawar di depan umum supaya orang itu terpaksa untuk menurunkan barangnya dengan harga yang miring, dengan harga yang murah sekali karena malu sama orang. Nah, maka ini bisa termasuk dari jual beli yang terlarang. Tapi kalau seorang itu menjual barangnya, dia jual dengan harga murah misalnya, atau dia membeli dengan harga mahal karena iba kepada pembelinya, karena kasihan kepada penjualnya misalnya, itu tidak termasuk dari hal ini yang terlarang. Ya, misalnya ada seorang menjual barang, harusnya harganya 100.000 misalnya, tapi yang beli orangnya kasihan kondisinya, maka dia jual dengan harga murah sekali, dia kasih harga 30.000 misalnya, karena kasihan sama orang itu. Ini nggak masalah, bahkan itu termasuk bernilai sedekah bagi dia. Atau sebaliknya, dia membeli barang dari seseorang yang terlihat kasihan di pinggir jalan, misalnya ada orang jualan tisu, harganya 10.000, tapi oleh dia kasih 50.000. Ya, maka ini sesuatu yang dianjurkan justru. Ya, dan itu masuk nilai sedekah bagi dia. Atau juga termasuk dari jual beli yang tidak termasuk yang bukan bagian dari tidak terpenuhi syarat ridha ini adalah seorang yang dia menjual barang kepada orang yang dia sangat hormati. Ya, misalnya dia jual barang kepada ustadznya misalnya, atau kepada atasannya. Karena hormat kepada orang tersebut, dia kasih harga murah, dan itu dia lakukan dengan sukarela. Maka ini tidak mengapa. Sebagaimana kisah Jabir bin Abdullah. Pernah Jabir bin Abdullah itu memiliki seekor unta. Ya, Nabi SAW menawar untanya itu untuk dibeli. Oleh Jabir mengatakan, Anda ambil saja ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi SAW tidak. Kata beliau, tidak, aku beli saja. Ya, dan Nabi SAW memaksa, aku beli saja, jangan kasih. Maka Jabir pun mematok harga. Ya sudah, kalau begitu, wahai Rasulullah SAW, Anda beli dengan harga sekian. Maka Nabi SAW membelinya dengan harga yang ditentukan oleh Jabir dan ditambah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan syarat yang pertama. Jadi baik penjual ataupun pembeli harus sama-sama ridha. Kemudian yang selanjutnya adalah an yakuna kullu wahid minal aqidain jaizut tasarruf. Syarat jual beli yang kedua yang wajib terpenuhi juga adalah hendaknya penjual dan pembeli kedua-duanya adalah orang yang diperbolehkan, orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli. Apa syaratnya? Ada 3. Itu pertama adalah orangnya baligh, kemudian orangnya berakal, dan orangnya rasyid. Ya, rasyid itu artinya tahu maslahat mudarat, bukan orang yang kurang akalnya, begitu. Ya. Maka kalau kemudian ada anak-anak yang melakukan transaksi jual beli, khususnya barang-barang yang harganya besar, itu tidak sah transaksi jual beli. Ya, atau ada orang yang majnun, orang yang gila melakukan transaksi jual beli, khususnya barang-barang yang besar, itu tidak sah. Begitu pula orang yang tidak rasyid, orang yang kurang akalnya, ya, melakukan transaksi jual beli itu juga tidak sah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Dan jangan kalian berikan harta-harta itu kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang kurang akal. Ya, sehingga mereka itu karena kurang akal ya mereka menghambur-hamburkan harta bendanya itu. Maka dilarang untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun
dikecualikan dalam hal ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan pada objek barang yang sepele, yang kecil. Maka di sini anak kecil nggak masalah. Ya, seorang anak yang belum balik, maka mungkin masih TK, dia beli permen, dia beli ciki-ciki, nggak masalah. Ya, itu apa namanya, dikecualikan, diperbolehkan. Tapi kalau barang-barang besar, maka hukumnya tidak sah. Ya, ada anak masih SD bisa jual motor. Ya, jual motor. Nah, itu enggak sah. Ya, kalaupun sudah terjadi transaksi harus dikembalikan. Ya, motornya dikembalikan, duitnya juga dibalikin. Karena orangnya tidak terpenuhi padanya syarat untuk melakukan transaksi. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat jual beli yang ketiga, an yakuna al-aqidu malikan lil mal atau man yaqumu maqamahu. Hendaknya orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang memiliki barang tersebut. Jadi barangnya itu sudah betul-betul dia miliki. Au man yaqumu maqaman, atau orang yang menjadi wakilnya untuk menjualkan barang tersebut. Fala yasihhu tasarruful insan fi milki ghairihi illa biiznih. Maka tidak sah transaksi yang dilakukan oleh seseorang pada barang yang bukan miliknya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya, jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, ini tegas dari Rasulullah SAW melarang. Ya. Maka ketika kita menjual sesuatu, pastikan sesuatu itu adalah milik kita. Sudah kita miliki begitu. Maka kalau ada mobil orang parkir di jalanan, dia jual misalnya. Ya, yang nggak sah transaksi jual belinya, mobil orang. Ya. Atau, dan ini yang sering terjadi dalam jual beli online. Dalam jual beli online, banyak orang cuman comot-comot gambar orang, kemudian dia jual, padahal dia sendiri tidak memiliki barang tersebut. Ya, padahal dia sendiri tidak memiliki barang tersebut. Asal dia iklankan saja, barangnya nggak ada. Nah, ini bisa masuk pada jual beli sesuatu yang dia tidak memilikinya. Ya, seperti kisah Hakim bin Hizam ini. Jadi dia menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata dia, ya, ada seseorang yang ingin membeli barang dariku. Lantas dia membayar, dan barang itu aku tidak memilikinya ya Rasulullah, kata Hakim bin Hizam. Ya, namun aku hanya semacam kayak kita mengiklankan, aku tidak memilikinya. Maka orang itu pun kemudian membelinya dariku, dibayar, kemudian aku baru mencarikan barang tersebut. Ya, untuknya. Apakah itu boleh? Wahai Rasulullah SAW, maka kata Nabi SAW tadi, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Lantas kemudian gimana solusinya? Sekarang kita nggak punya modal, ya, tapi kita ingin menjualkan barang orang, maka boleh, bisa dilakukan dengan dua cara supaya boleh, supaya halal. Ketika kita menjual sesuatu yang bukan milik kita, atau dengan tiga cara. Ya, yang pertama, kita memposisikan diri kita sebagai wakil bagi pemilik barang. Ya, maka
ini harus ada izin dari pemilik barang. Kita nggak punya barang, tapi kita punya keahlian dalam mengiklankan barang, maka kita datangi pemilik barang. Kita bilang, Pak, boleh nggak? Ya, saya jualkan barang sampean. Ya, oh kata dia boleh, silahkan. Maka di sana posisi kita sebagai wakilnya dia, boleh. Ya, adapun keuntungannya tergantung kesepakatan dengan orang tersebut. Ya, kalau misalnya dia mengatakan engkau jualkan saya dengan harga dari saya, nanti saya kasih engkau fee, saya kasih engkau keuntungan, ya kayak digaji lah gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Ya, itu bentuk cara pertama. Atau cara yang kedua, dia menjadi wakil dalam bentuk dia menjualkan barang orang tersebut dengan harga dari dia sendiri. Dia bilang sama pemilik barangnya, Pak, ya saya jualkan barang sampean, ya berapa? Harga dari sampean berapa? Oh, dari saya 1 juta. Ya, saya jual, boleh nggak saya jual lebih dari itu? Oh, terserah sampean, terserah Anda. Maka silakan dia jual 1.200.000, 1.300.000, terserah. Dia sudah dapat izin dari pemilik barang, begitu. Karena posisinya sebagai wakil di sana, nggak masalah, begitu. Ya, atau dia melakukan transaksi salam. Ada istilah jual beli salam. Ini pembahasannya panjang, mungkin nanti ada pembahasan khusus. Ya, kaitan dengan jual beli salam itu. Ya, jual beli di order duluan, barangnya datang belakangan. Tapi itu syaratnya ada 3. Ya, pertama adalah harus bayarnya cash, kontan. Ya, kemudian barangnya sudah harus spesifikasi barang itu harus jelas, dan juga pemberian barangnya yang inden yang nanti itu juga harus jelas waktunya. Ya, itu namanya jual beli salam. Ada juga nanti namanya jual beli istisna. Ya, itu beda lagi nanti pembahasannya. Nah, jadi itu kembali ya para jamaah yang Allah muliakan. Jadi yang ketiga syaratnya apa? Orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus dia memiliki barangnya. Maka tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya dia. Termasuk juga dalam hal ini orang yang menjual hak cipta orang lain. Ini termasuk dia menjual barang yang bukan miliknya. Ya, misalnya ada buku ditulis oleh seorang penulis, dia perbanyak sendiri, kemudian dia jual. Itu kan menjual hak cipta orang lain. Ya, dan itu memang secara undang-undang juga melanggar begitu. Dalam syariat Islam juga tidak dibenarkan begitu. Nah, ya, termasuk juga bagian dari hal ini disebutkan oleh para ulama, orang yang menjual organ tubuhnya. Ya, tubuh kita ini 100% milik kita apa enggak? Ya, pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak boleh semau-maunya menyakiti diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Menunjukkan memang tubuh kita ini bukan 100% hak milik kita. Itu pemberian milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam menjual organ tubuh itu hukumnya haram. Ya, ada orang misalnya jual ginjalnya, ya, walaupun dengan ridho, walaupun dengan sukarela dia menjual ginjalnya, itu hasilnya haram. Ya, hasilnya haram. Ya, atau bahkan orang misalnya dia menjual darahnya, ya, melakukan jual beli darahnya, dia jual, itu juga nggak boleh. Tapi kalau donor darah, ya,
artinya dia lakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Begitu pula sebagian ulama kaitan dengan donor organ, sebagian memperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat sekali. Seperti ada orang mendonorkan kornea matanya. Ini kan sering terjadi dalam dunia medis. Ya, ada orang mendonorkan kornea matanya. Sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syaratnya. Ya, ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau dia jual belikan itu nggak boleh. Ya, itu diharamkan. Cuman kalau dia misalnya mendonorkan kornea matanya, misalnya, kemudian oleh orang yang diberikan itu dia karena merasa tertolong, kemudian dia memberikan sesuatu, itu boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja, asalkan tidak ada transaksi jual beli di sana. Ya Allah taala alam. Nah, ya jadi itu yang ketiga apa? Yang keempat apa? An yakunal mabi' an yakunal aqid malikan lil mal. Yang ketiga, hendaknya orang yang melakukan transaksi itu dia betul-betul memiliki barang-barang tersebut. Nah, termasuk juga ini juga yang sering terjadi, kesalahan. Ya, kaitan dengan kepemilikan, keharusan memiliki barang dalam menjualnya itu. Ada sebagian orang, ya, dia misalnya ingin menjual kulkas, ya, si A ingin jual kulkas kepada si B. Apa yang dilakukan oleh si A ini? Ya, si B datang kepada si A, saya ingin beli kulkas. Ya, lewat Anda, lewat sampean, bisa nggak? Ya, belikan saya kulkas, nanti saya bayar ke sampean dengan cicil, gitu. Ya, kata si B, oke. Maka dia pun menelpon, dianya nggak punya barangnya. Ya, dianya nggak punya barangnya. Maka dia pun menelpon pemilik orang yang jualan kulkas. Ya, orang jualan barang-barang elektronik, ditelepon. Bilang, ada nggak kulkas dengan spesifikasi seperti ini? Kata dia ada. Maka dia cuma lewat telepon. Dia bilang, ya, saya beli barangnya, nanti ada si A yang ngambil ke sana. Ya, jadi dia cuma belum melakukan transaksi, cuma hanya lewat telepon, janji begitu saja. Nah, ini kata para ulama, si A itu statusnya belum melakukan serah terima kulkas sehingga itu kulkas itu belum betul-betul miliknya dia, sehingga belum boleh dia untuk menjualnya. Ya, harusnya dia datang. Ya, dia beli dulu, dia serah terima, baru diambil oleh si B. Walaupun mungkin di toko itu nggak masalah, tapi intinya sudah ada transaksi, ada serah terima barang yang diistilahkan dengan al-qabd, ya, oleh para ulama. Ya, nah, jadi itu, ya, kaitan dengan syarat yang ketiga. Jadi barang yang dijual itu harus betul-betul dimiliki oleh si penjual tersebut. Nah, selanjutnya, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat yang keempat adalah an yakunal mabi'u mubahal manfa'ah. Hendaknya barang yang dijual itu adalah barang yang manfaatnya itu mubah, barang yang halal, ya, bukan barang yang diharamkan oleh syariat. Fala yajuzu bai'u ma fi manfa'atan muharraman. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menjual barang yang manfaatnya itu haram, atau yang hukum barang itu adalah barang haram. Mithlul khamr, seperti misalnya ada orang menjual khamr, ya walaupun dia menjualnya sama-sama ridho,
si penjual ridho menjual khamrnya, si pembeli dengan sukarela membeli khamrnya, tetap saja transaksi itu tidak sah karena barangnya barang haram. Ya, orang jual beli narkoba, ya jelas walaupun sama-sama sukarela, sama-sama ridho, tapi barangnya barang haram, maka transaksinya transaksi haram, transaksi yang tidak sah begitu. Ya. Wal alat wa asyratil ghina wa asyratil fid'al muharramah. Begitu pula misalnya beliau mencontohkan di sini orang yang menjual kaset-kaset CD misalnya yang isinya film-film yang rusak. Ya. Maka transaksi dari barang yang haram tersebut, yang manfaatnya haram tersebut, itu juga hukumnya haram. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengharamkan ya sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus itu juga mengharamkan harganya. Ini kalau barangnya haram, begitu pula kalau dijual, harga dari barang itu juga haram. Ya jelas seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga bagian dari hal ini adalah orang yang menjual bangkai. Ya, menjual bangkai. So, itu kan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibenarkan penjualannya. Ya, misalnya ada orang dia punya dia melihara ayam. Ya, banyak dari ayamnya mati. Kemudian dia jual. Tentunya jual dengan harga murah kepada orang yang punya kolam lele misalnya. Nah, hasil penjualan bangkai itu hukumnya haram. Ya. Tapi kalau sekedar ngasih, ya ngasih nggak masalah. Misalnya untuk dimanfaatkan daripada dikubur begitu saja, untuk dikasih kepada lele tadi itu, karena kan kadang lele itu apa saja dimakan, nggak masalah seperti itu. Ya, cuman nanti ada kaitannya dengan hukum menjual lelenya itu, yang pakannya dari bangkai ayam misalnya atau dari benda-benda najis. Itu namanya hewan jallalah nanti. Hewan yang kebanyakan makanannya dari barang-barang najis, itu namanya hewan jallalah. Kalau dalam mazhab Ahmad, kalau dalam mazhab Hambali, itu tidak boleh dijual kecuali kalau sudah dikarantina. Karantina dalam artian dikasih makan yang suci beberapa hari sampai dianggap pengaruh najis itu sudah hilang, baru boleh dijual. Ya. Tapi kalau dia belum karantina langsung dipanen ikannya langsung dijual, itu masuk pada ini, menjual, belikan sesuatu yang haram begitu. Ini dalam mazhab Hambali. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i menjual hewan jallalah, itu hewan yang makanannya kebanyakan dari najis, itu kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ya, tapi memang alangkah bagusnya hal seperti tadi itu dilakukan. Itu dikarantina dulu. Mungkin ada jamaah yang punya ternak lele yang makanannya kebanyakan dari najis, di bangkai ayam misalnya atau dari sesuatu yang kebanyakan najis gitu. Maka usahakan sebelum dijual itu dikarantina dulu, dikasih makanan yang suci-suci dulu, baru kemudian dijual. Itu lebih aman. Ya, karena memang ada
hadis yang melarang dari menjual hewan jallalah tadi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, ya, beliau memerintahkan untuk mengkarantinanya selama beberapa hari yang kira-kira kemudian hilang pengaruh dari makanan-makanan najis yang sebelumnya dia makan tersebut, begitu. Nah, jadi itu ya, syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikan itu haruslah barang yang halal. Ya, zatnya halal, begitu pula manfaatnya juga halal, begitu. Jadi kalau menjual barang haram atau barang yang manfaatnya haram, maka itu transaksinya tidak sah, begitu. Ya. Kemudian di sini kata beliau, fa in kana fil mabi' manfaatun la tubah illa inda darurah, mithlu al-maita aw tubah inda al-hajat mithlu qalbi as-sayd wal hirasah, fala yajuz bai'uhu aidan liqauli alaihi salatu wassalam thamanul kalbi khabith. Jadi apabila barang yang diperjualbelikan itu manfaatnya itu sifatnya diperbolehkan dalam kondisi darurat saja, dalam kondisi-kondisi tertentu saja diperbolehkan manfaatnya, maka itu tetap tidak diperbolehkan untuk dijual. Mithlul maitah, seperti bangkai. Ya, tidak boleh menjual, ya, jual beli bangkai. Atau seperti menjual kalbus sayd, ya, anjing buruan. Anjing buruan kan boleh, manfaatnya ada, diperbolehkan, boleh digunakan untuk berburu berdasarkan hadis yang sahih. Tapi anjing buruan ini karena sifatnya manfaatnya itu tertentu, maka tetap tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikannya. Ya, apalagi yang maaf kata anjing hanya sekedar untuk peliharaan, jelas itu hukum jual belinya haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsamanul kalbi khabith." Harga dari penjualan anjing itu adalah khabith, sesuatu yang busuk, sesuatu yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mungkin ini dulu ya yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini, ya, dari syarat-syarat jual beli. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin ya. Jazakallah khairan.